Welcome to my channel. Kembali jumpa dengan saya John Kendil. Selamat datang di dunia gila. Apa kabar kawan-kawanku yang baik hati? Semoga masih bisa bersabar, menghadapi si dia yang suka ngomong seenaknya sendiri. Kasus yang dihadapi Habib Bahar seperti kasus-kasus yang dialami Habib Rizik sebelumnya. Yakni terjadinya pro kontra di masyarakat terutama di dunia maya. Apalagi penggiat media sudah ikut bicara, pasti akan terus berkembang dan berkelanjutan. Perdebatan juga terjadi antara Egy Sujana dengan Habib Zen Kribo, perdebatan mereka terjadi di acara, Catatan Demokrasi, di TV One. Kita akan melihat perdebatan mereka, terutama mengenai diskriminasi hukum. Kan bilang dia memisahkan antara kelompok dengan perorangan seperti Ade Armando, si Denny Siregar. Narasi dipojokkan bukan begitu dong. Hukum itu pasal 27 ayat 1 berkesamaan. Loh, siapa dalam yang pemerintahan gitu? Mereka sudah dilaporkan berapa? Tidak dipidana. Tidak salah. Mereka sudah dilaporkan berapa? Tidak dipidana. Tidak salah. Tidak diproses. Lo tidak salah kok harus diproses. Udah dilaporkan begini. Laporan kalau tidak salah apa diproses? Lah, saya tanya. Ini konstruknya, kalau pertanyaan dari Haikal dijawab, belum apa-apa sudah tersangka. Belum apa-apa sudah tersangka. Belum dialog, belum segala macam lah, ada proses dan lain sebagainya lah. Pemanggilan pertama. Pelaporan. Nah, ini sudah dilaporkan. Loh, tidak salah. Bertahun-tahun tidak diproses. Emang tidak salah kok diproses. Nah, egaliter hukum. Nggak salah kok diproses. Egaliter hukum. Dari mana? Bukan. Diskriminatifnya Kok terjadi. diskriminasi? Kalau salah diproses, kalau nggak salah masa diproses? Kau ngerti hukum nggak? Loh, apa setiap laporan harus diproses? Saya mau tanya. Nah, Loh, apa setiap laporan harus diproses? Saya mau tanya. Ya. kalau bicara hukum harus. Karena itulah Biarpun pelayanan. nggak salah. Kau tahu Loh, fungsi biarpun polisi. nggak salah. Fungsi polisi dengan triberatanya apa? Satu apa? Ada perbedaan pendapat antara Egy Sujana dan Habib Kribo. Menurut Egy, mereka yang sudah dilaporkan ke pihak polisi seperti Abu Janda, Denny Siregar dan lain-lain belum pernah diproses, sedangkan kasus yang dialami Habib Bahar, proses hukum yang dilakukan polisi termasuk cepat. Sedangkan Habib Zen Kribo menilai bahwa mereka tidak bersalah, sehingga kepolisian tidak harus memproses hukum pada mereka. Jika kita melihat perdebatan ini tanpa pengetahuan hukum, maka kita akan membela salah satu dari mereka tanpa dasar, yang akan berakhir dengan keributan-keributan baru, yang mestinya akan menambah panas perseteruan ini. Di sini saya akan menampilkan cuplikan tayangan Presiden ILC Karni Ilyas dengan Bapak Mahfud MD, selaku Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, di akun YouTube Karni Ilyas Club. Karena menurut saya, ada sedikit pencerahan mengenai solusi ataupun jawaban dari perdebatan Egy Sujana dengan Habib Zen Kribo. Ditelaah, substansinya lalu direvisi. Nah itu yang Kapolri kemudian, yang kriteria itu lahir dalam bentuk SKB 3 pejabat. Kemenkominfo, Kapolri, dan Kejaksaan Agung. Isinya apa? Kalau ada orang laporan, jangan diproses. Kalau itu menyangkut delik aduan, pertemukan dulu dengan yang berhak mengadu. Pertemukan dulu dengan yang berhak mengadu. Dan tidak boleh ada orang menghina orang lain kok yang melapor orang yang bukan dihina. Kalau dulu kan setelah Pak Menko pelajari, apa benar selama ini ada tebang pilih undang-undang ITE itu? Ya kalau Pak. Cuma mungkin polisi melihat risiko politis juga. Barangkali hati-hati, ada yang harus diekspos, ada yang harus jelas dulu gitu. Nah saya tidak masuk ke hal-hal teknis. Ya, Pak, kan harus diproses kalau ada laporan. Ya tapi cepat diproses lalu umumkan, tidak memenuhi syarat. Ya, kan harus diproses kalau ada laporan. Ya, tapi cepat diproses lalu umumkan, tidak memenuhi syarat. Gitu. Jangan ditunda, tidak diumumkan kan enggak. Gantung ya. Iya, gantung. Jadi perdebatan terus-menerus. Iya. Sampai di sini sudah jelas apa jawaban dari perdebatan mereka. Siapa yang memiliki argumen hukum yang baik antara Egy Sujana dengan Habib Zen Kribo? Sehingga bisa menjawab apakah ada diskriminasi hukum yang dilakukan kepolisian atau tidak. Satu hal lagi yang menarik, mungkin para pengikut mereka hanya mengikuti perdebatan yang terjadi di layar kaca saja, tanpa melihat apa yang dilakukan mereka saat selesainya acara. Tentunya ini tidak tampil di layar kaca.
suasana setelah siaran. Tadi memang sempat berdebat, tapi insya Allah ini merupakan proses tabayun, semuanya damai. Ini Mas Islah, Bang Egy Sujana, Habib Zain, dan juga Babe Haikal. Nggak ada yang baperan ya, bapak-bapak ya, setelah debat ya, Mas Islah ya. Adegan ini sungguh romantis kan? Kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga kita semakin bijak melihat adegan-adegan yang diperankan oleh mereka yang di atas. Kita lanjut di lain video untuk berkhayal bersama. Terima kasih. Saya John Kendil. Salam konyol.